Ayo. Udah bisa dimulai? Udah ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok kurang semangat? Sekali lagi ya. Ibu tanya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bu, ada yang sakit. Semoga kita selalu diberi kesehatan Bu, ada yang oleh sakit. Bu, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Nur, kenapa sakit Nur? Sakit apa nih Nur? Tuh, Oh, boleh ke UKS Nur. mari kita doakan untuk sehat. Tadi siapa yang datang duluan? Saya sama Agung, Bu. Oke, bisa pimpin dulu ya doanya. Baiklah semuanya, marilah kita berdoa. Salam undang yang lain ya. Baiklah, Semuanya kita mau berdoa. Ya, Bu. baiklah semuanya. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Menurut agama kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Dewi nggak boleh makan sambil berdoa. Ya, Pak. Doa selesai. Anak-anak, ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Dewi. Dewi, Dewi. kenapa Dewi? Dewi Kande. Keladen ada surat izinnya nggak? Nggak ada. Ini, Bu, ini. Rudi. Ini itu, Bu. Ikut orang tuanya ke Singapura. Bukan. New Zealand. Bukan. Apa sih namanya? Itu talang. Apa talang itu? Bukan. Ini kemarin izin sama ibu maunya ke Bengkulu dia. Oh, ngapain Bu Bohong, Dini? mana buktinya? Bu Dininya ngapain Bu? Ini ya, beda. Di dalam. Nanti biasakan kalau mau izin ada surat Keterangan. Nanti tidak ibu terima kalau tanpa surat izin. Wow. Nah, supaya semakin semangat, kita nyanyi tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat Ya, dulu Bu. ya. Ya, ya. Semuanya berdiri. Baca Ada yang dulu mau dari temenin Saya. saya? Ayo, dia mau ngajar mengajar. Saya, Bu. Kita itu anak Indonesia hebat. Selesai ya. Sampai
saksikan unsur-unsur yang ada di dalam intrinsik. Apa ya Bu intrinsik itu? Unsur yang mengangkat Di dalam unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Ada apa aja ya? Yang pertama itu ada tema. Apa namanya? Tema ini semua jadi tema ini adalah pokok pikiran atau ide pokok sebuah cerita atau intisarinya apa anak-anak? Tema itu pokok pikiran atau intisari. Anak-anak tema ini biasanya ya, perhatian banget. Jadi intrinsik tema ini itu biasanya didapatkan setelah kita membaca sebuah cerita. Misalnya, oh ternyata cerita itu tentang kepribadian seseorang. Oh ternyata itu ceritanya tentang kasih sayang. Boleh itu. Setelah kita membaca, oh ternyata ini nih bercerita tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu yang didapatkan tema ini bisa didapatkan secara langsung setelah membaca sebuah cerita. Nah, setelah tema ada apa lagi, Bu? Judul. Ada yang namanya tokoh. Apa anak-anak? Oke. Biar tidak salah artiannya ya. Jadi tokoh ini orang-orang yang berperan dalam iya, orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita. Ceritanya apa Bu? Cerita apa? Ibu Seperti saya anak-anak terus nggak suka saya. apa? Boleh. Nah, belajar kelas. Orang siapapun yang terlibat di dalam sebuah cerita itu namanya tokoh. Ya anak-anak, berdasarkan karakternya, berdasarkan sifatnya, tokoh ini dibagi menjadi dua. Apa anak-anak? Antagonis dan protagonis. Tapi tiga bukannya tiga Bu. Ini yang kita ajarin dulu ya Kak. Ada dua, protagonis dan antagonis. Protagonis itu yang gimana ya? Yang baik. Ceritanya apa? Ada buaya. Boleh. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih jadi apa ya? Yang Bombay. Bawang putih ini disebutnya protagonis karena dia Baik. baik. Kalau protagonis baik, antagonis itu sebaliknya. Jahat. Antagonis jahat. Di kelas ini ada nggak ya antagonis? Banyak semuanya. Semuanya berprotagonis bagi saya. Seperti dia. Selain protagonis dan antagonis, Zeni. ternyata di tokoh ini juga ada yang namanya pemeran utama dan pendamping, itu ya. Iya. Nah selain tokoh ada yang namanya alur. Apa namanya? Jangan. Alur. Iya. Bu, alur ini apa ya? Jangan. Jalan cerita. Iya, jalannya sebuah cerita. Cuma jalannya Bu. Siapa yang bisa sebutin? Maju, mundur, ke tengah, ke belakang. Harusnya itu kan ternyata dibagi menjadi tiga. Siapa yang bisa? Aku mau ibu aku. Ibu aku. Ibu aku. Ayo ke sini. Sampura. Gak tahu aku. Nada.
jatuh cinta jatuh cinta kepada Yayang Supi. Nah, Yayang Supi ini menolak cintanya Sang Kuryang karena ternyata Sang Kuryang tuh anaknya. Lalu Sang Kuryang marah, Membuat aku terharu. iya, jadi itu ya, dia menceritakan kembali cerita kenapa Sang Kuryang itu bisa menjadi batu ya. Jadi ngerti ya, Ur. Setelah Alur ada yang namanya apa? Latar ini Background. dibagi menjadi 3 anak-anak. Apa aja ya? Latar biru, latar merah. Sama lagi ya. Waktu. Lagi ya. Suasana. Aku belum katakan aku. Berarti di toko tadi ada what? Suasana. Ayo, bak lama. Nanti ya nih. Maju nih, Bu. Nah, jadi latar tempat ini yang gimana ya, Bu? Jadi latar ini itu sering berubah seiring berjalannya waktu. Misal cerita kancil. Latar tempat itu bisa kita ambil contoh cerita kancil. Tempatnya di mana? Hutan. Hutan, sungai. Setelah itu Pohonan. iya, jadi itu yang namanya latar tempat sesuai dengan jalannya cerita tersebut. Nah, kalau waktu gimana ya? Iya, Jadi sore atau pagi. baik itu pada suatu sore, pada suatu malam, pada pukul segini, itu yang termasuk latar waktu. Kalau latar suasana, sedih, menyedihkan, apa lagi? Bahagia, dan apa lagi? Mencekam. Marah, seram. Kalau misal nonton film horor itu suasananya apa ya? Biasanya kalau orang yang biasa kayak itu filmnya tidak menarik ya, tidak seram. Bukan tidak menarik, Bu, orang-orangnya. Iya, biasanya orangnya yang bermasalah. Itu paham. Tadi nonton bioskop tapi saya ini aja. Itu di antara takut atau penasaran. Menakut. Jadi setelah latar itu ada yang namanya apa? Amanah. Nah, amanah ini pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Tadi siapa yang belajar tentang tersirat, tersurat? Enggak ada. Ada pelajaran Ibu bukan Ibu Elvi, Ibu Revi. Nah, biasanya amanah ini pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis. Misal nih, jangan suka mencuri, itu apa? Tersurat. Nah, biasanya kalau yang tersirat itu pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis untuk kita memahami alurnya, baik itu alur maju atau mundur. Itu ya. Nah, sampai sini paham tentang unsur-unsur intrinsik? Paham ya? Ibu. Nah, Ibu ada video. Wow. Video siapa yang tahu berita terkini apa aja? Banjir. Gajah. Gajah. Wah, pinter. Harimau, Bu. Kita itu harus update ya. Harus tahu. Oh, hari tadi sudah dapat. Tapi kalau dia bisa sebutin lagi apa lagi? Saya, Bu. Gajah. Berdasarkan apa lagi? Apa? Yang tadi banjir kan? Banjir. Bu, di Terus? Cintana atau Terus pagi-pagi satu. itu loh. Apa lagi? Udah. Bu, anak kucing lain apa? Korban banjir anak kucing harimau. Ibu, jangan sampai Ibu nggak ada kesakitan sih. Oke, itu tadi ya berita. Nah, Ibu ada satu video tentang tema. Kembali lagi ke topik kita tema, namanya itu Tesonello. Ada tau gak sih Tesonello itu apa? Di situ kita Apa ya? Tesonello, kita lihat dulu ya videonya.
ini enggak naik. Larilah kau nih, diajak. Tapi mau sedihnya nyampe oh ya itu ya. Kita bisa. Ya Allah, aku tangis aku. Ada dia tuh, wah, ini anak gadisnya kasih. Itu bisa. Tadi siapa tadi yang kak? Itu main tuh bisa dirumuskan itu. Oh iya. Itu tadi naruh botol di sana. Ayah mana? Ayah. Mau dibantu nggak, Bu? Itu turun tangan Adio. Saya sekali itu lucu tadi. Kita harus carikan rumah. Semuanya diam. Ya lah. Ya, Mbak jangan. Ya Allah, anak dong. Susah banget ini dulu. Nanti ya, anak. Tangan Yose pengajar. Wangi, kurang ajar kamu. Kamu yang tangan. Disuruh makan buah. Saya sekali itu lucu tadi. Kita harus carikan rumah. Tempat Iya. dan kita ya punya. Sinting. Ya, itu dikasih tempat hewan. Tapi kalau kayak Gaya. Anak-anak, apa sih yang dirasain setelah nonton video itu? Simpati, Bu. Suasana lagi. Ada Ada yang marah nggak? Lagi. anak kelapa manusia. Iya, terkadang manusia itu banyak lagi yang antagonis. Terkadang manusia itu bisa jadi Ibu, kalau ibu apa? Kalau ibu protagonis ibu. itu biasanya penilaian seseorang ya. Kalau ibu maunya protagonis, tapi ternyata tidak bisa ya. Terkadang di pikiran seseorang ibu ini antagonis. Ya. Nah, tadi Desonelo, apa ya Desonelo? Gajah. Taman Nasional. Yang ada di Riau. Taman Nasional yang ada di Riau. Taman Nasional yang ada di Riau. Tapi di video itu disebutin luas Desonilo itu ternyata berapa? 81.000 hektar anak-anak. Desonilo itu seluas Seluas diri nggak? Ibu cuman Nah, 1 hektar itu berapa ya? 1 hektar itu 1000 meter. 1000 meter. ada hadiah, ada Berarti kalau 81 ini berarti 81 juta. ya kan? 81 juta meter. Tangan ibu ini bisa diperkirakan 1 meter segini.
Nah, beda masih lagi. Boleh rasis ya. Biar ada kita lihat. Kita dulu di foto. Terus ya, tidak ibu simpen ya karena itu bersifat ada yang bisa disampaikan. Ibu kasih tolai. Berarti biasanya nanti ibu sediain sabun ya. Iya. Tangan Iya. Oh mau ibu bawa ini. ini bagian mana? Ibu hadiah aja ya, nanti aja. Jadi Tesonelo ini habitat terakhir gajah Sumatera. Habitat terakhir gajah Sumatera. Yang 40 ini tadi 81.000 hektar ya. Yang 40.000 hektar ya berarti setengahnya ya. Iya, beristirahat. Hektar itu dijadikan Ibu apa? istirahat. Oh istirahat ya? Iya, Betul ya. Bentar lagi ya. 80.000 hektar itu dijadikan sawit, perkebunan sawit. Akibatnya apa? Gajah kehilangan habitatnya. Bu, kan pohon sawit itu pohon juga. Ada daunnya, kata someone say. Jadi nggak boleh punya sawit. Hah? Jadi nggak boleh punya sawit. Kan tidak boleh punya sawit, tapi sawit itu masuk ke kawasan gajah. Kenapa sih Bu gajah nggak suka sawit? Ternyata setelah diselidiki, Nyeri. Ya kan Bu? bukan. Gimana support? Ya, karena dia emang tidak suka karena itu bukan habitatnya. Habitatnya itu sebelum dijadikan perkebunan sawit itu yang dimaksud dengan perkebunan Ibu sawit. ada gajah? Terus itu ternyata setelah kita selidiki akar dari pohon sawit itu apa? Akar serabut, dia tidak bisa menahan banjir. Iya, benar. Jadi Ternyata pohon yang ada di hutan itu dia memiliki akar tunggal. Nah ini akar tunggal itu yang bisa menahan banjir. Tapi dijadikan sawit. perkebunan sawit, bayangkan anak-anak. Ternyata gajah ini, Lagi ya. Bu biarin aja sih gajah hilang. Toh juga dia makhluk yang besar. Kalau kita diinjaknya mati ya kan? Iya sih Bu. Tapi ternyata gajah itu Ekosistem. iya, dia energier dari ekosistem. Jadi gajah ini sangat penting ya. Selain Tesonilo, ternyata ini ya ibu di Bengkulu. Di Bengkulu kemarin niatnya sih jalan-jalan, refreshing. Tapi apa ya yang ibu lihat di Bengkulu? Apa dulu? Ternyata data membuktikan bahwa 1.585 hektar itu dijadikan perkebunan sawit. Jadi itu valid banget ya. Dan ibu lihat sepanjang jalan itu di Bengkulu itu banyak pohon sawit. Gak apa-apa sih Bu. Oh tidak seperti itu. Ternyata setelah itu Pantai Zakat itu padahal hari Minggu ya, tapi pengunjungnya itu tidak ramai. Mungkin orang banyak. Iya jadinya orang itu niatnya refreshing, tapi jadinya pusing. Nah itu aja ya. Nah kita balik lagi ke amanah sekaligus refleksi kita. Ternyata Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu. Oke istirahat ya. Jadi manusia itu ternyata bukan pemeran utamanya ya. Jadi jangan jadi manusia yang egois dengan menghilangkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin bila Ibu salah kata Ibu mohon maaf. Bu akhiri. Siapa ya tadi ya? Yang mimpin doanya Pak. Mimpin doanya apa? Zara di Maksudna. Baiklah semuanya marilah kita berdoa. Erika diem. Menurut Ini agama mau lihat sekali. satu video nggak? Bukan.